saya akan menjelaskan pengelasan SMAW di bidang vertikal atau tegak. Nah, pengelasan ini memerlukan alat yang terbungkus elektroda dengan gerakan posisi dari atas ke bawah. Komponen bagian-bagian yang penting untuk pengelasan adalah yang pertama ada mesin las. Mesin las adalah mesin yang membantu untuk mengatur suhu atau ampere yang akan dihasilkan untuk dialirkan menuju elektroda ke bagian logam dan dengan cara meleburnya. Hal ini menggunakan energi panas. Kedua ada elektroda las. Elektroda las adalah logam yang dilapisi dengan batang untuk menopang busur las dan menyediakan logam pengisi yang diperlukan sambungan yang akan dilas. Ini adalah pemegang elektroda. Pemegang elektroda berfungsi sebagai menjepit ujung elektroda yang tidak berselaput dan juga berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari kabel las ke elektroda. Selanjutnya ini ada kabel massa. Kabel massa berfungsi bagian dari mesin las yang menghubungkan benda kerja dengan mesin agar arus listrik mengalir saat proses pengelasan. Tangan penjepit. Tangan penjepit ini berfungsi untuk memegang benda kerja agar tidak bergerak atau bergeser selama proses pengerjaan pengelasan. Nah, selanjutnya ada palu terak. Palu terak ini berfungsi untuk membersihkan kerak atau terak yang tertinggal setelah proses pengelasan. Jadi semisal kalian udah melakukan proses pengelasan di akhir itu, nah itu ada bekas elektroda yang menggumpal. Nah, itu bisa dipukul menggunakan palu terak. Ini ada sikat kawat. Sikat kawat berfungsi untuk membersihkan bekas terak yang sudah selesai dipalu. Nah, itu kalian bisa disikat untuk menghasilkan benda kerja yang halus. Selanjutnya ada gerinda tangan. Gerinda tangan berfungsi untuk memotong atau meratakan benda kerja serta menghaluskan benda kerja dari karat ataupun kotoran agar bisa halus, agar siap untuk proses pengelasan. Helm las. Helm las berfungsi untuk melindungi mata dan wajah dari sinar UV atau IR atau percikan api dari pengelasan dan cahaya terang saat mengelas. Nah, itu fungsinya. Berikut ada apron. Apron berfungsi untuk menutupi tubuh dari bagian agar aman dari percikan api atau logam. Nah, apron ini berfungsi untuk menutupi di seluruh bagian tubuh saat kita melakukan proses pengelasan untuk melindungi dari percikan api atau panas saat pengelasan. Sarung tangan las. Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan dari panas atau percikan api dan resiko saat memegang logam saat kita melakukan proses pengelasan. Nah, selanjutnya ada sarung lengan. Sarung lengan berfungsi untuk melindungi lengan kita saat kita melakukan proses pengelasan dari percikan api ataupun logam panas saat kita melakukan proses pengelasan tersebut. Nah, selanjutnya ada sepatu safety. Sepatu safety berfungsi untuk melindungi kaki dari benda kerja yang berat jatuh atau percikan api atau logam panas saat kita melakukan proses pengelasan. Selanjutnya ada teknik gerinda. Nah, teknik gerinda ini berfungsi untuk menghaluskan benda kerja yang akan dilakukan untuk proses pengelasan agar benda kerja itu bersih dari karat ataupun dari besi yang bergumpal. Nah, sebelum melakukan teknik gerindaan, kita bisa menjepit benda kerja menggunakan dagu untuk kita melakukan proses gerinda. Nah, lalu kita mulai untuk melakukan gerinda.
Proses ini disebut proses gerinda. Proses ini dengan metode mengikis material sedikit demi sedikit menggunakan batu gerinda yang berputar. Nah, proses ini bertujuan untuk memotong, menghaluskan, dan meratakan atau membentuk benda kerja sesuai kebutuhan dengan tingkat akurasi tinggi dan sering digunakan langkah akhir atau finishing. Nah, untuk proses saat ini kita menggunakan langkah awal yaitu memeratakan benda kerja agar nanti bisa rata dan bersih saat kita melakukan proses pengelasan. Nah, di sini saya akan menyalakan mesin las. Nah, langkah-langkahnya dengan yang pertama, yaitu kita aktifkan tombol on. Nah, jika mesin las sudah nyala, kita bisa mengatur ambar. Nah, biasanya kita memakai ambar di angka 70, 71 atau 72. Selanjutnya kita pasang kabel masak. Nah, dengan cara kita buka dulu. Sudah kita buka, kita bisa langsung tekan di meja las yang menghubung kabel masak. Setelah dipasang, udah kencang, kita bisa lanjut langsung melakukan proses pengelasan dengan cara yaitu kita buka penjepit elektroda. Penjepit elektroda dibuka, udah dipasang. Atur elektroda sekitar 1 mili saat penjepitan. Selanjutnya kita bisa langsung melakukan proses pengelasan. Sebelum lanjut di proses pengelasan, di sini saya akan menjelaskan teknik cara pengelasan SMAW tegak ya teman-teman. Dengan cara teknik las ini menggunakan teknik zigzag dengan gerakan dari bawah ke atas. Lalu elektroda yang dipegang dengan kemiringan 70 derajat. Setelah proses pengelasan, kita bisa melakukan proses memalut dengan palu terak yang digunakan untuk membersihkan terak-terak setelah pengelasan. Lalu kita bisa proses finishing akhir yaitu menggunakan sikat baja yang digunakan untuk menghaluskan permukaan agar permukaan benda kerja bisa halus. Jadi, dari kesimpulan yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa pengelasan SMAW posisi tegak merupakan salah satu teknik paling penting dalam dunia pengelasan yang dilakukan pada bidang pengelasan. Nah, dimulai dari atas ke bawah, proses ini memerlukan ketelitian, keterampilan, tangan, serta pengaturan arus dan panjang busur yang tepat. Nah, agar hasil sambungan las kuat, rata-rata, dan memiliki kualitas yang baik, sambungan las harus memiliki sambungan las yang baik. Keberhasilan pengelasan tidak hanya bergantung pada teknik semata, tetapi juga pada kesiapan peralatan dan bahan yang digunakan mulai dari mengelas, elektroda, hingga alat pelindung atau APD. Nah, semua komponen-komponen tersebut memiliki fungsi yang saling mendukung agar proses pengelasan berjalan dengan aman dan tetap efisien.
Lalu, selain itu, faktor keselamatan kerja juga tidak boleh diabaikan. Kenapa? Seorang pengelas harus selalu menggunakan APD lengkap seperti helm las, menggunakan apron, menggunakan sarung tangan las, lalu menggunakan sarung lengan, serta sepatu safety. Bisa memastikan area kerja aman dari bahan yang mudah terbakar. Dengan begitu, resiko kecelakaan dapat diminimaliskan dalam proses pengelasan berlangsung. Untuk mendapatkan las yang baik dengan kualitas yang terbaik, pengelas harus diperlukan latihan secara rutin dan pemahaman mendalam tentang parameter pengelasan, gerakan tangan, serta kebersihan permukaan logam. Setiap detail-detail kecil, seperti menjaga kestabilan busur dan membersihkan terak setelah pengelasan, akan sangat berpengaruh. Kenapa? Pada akhiran sambungan las, itu bisa menjadi sangat perfect dan bagus. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pengelasan SMA posisi tegak bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga tentang cara disiplin, keselamatan kerja, dan ketelitian dalam setiap langkah-langkah kerja. Dengan menguasai prinsip dan teknik yang benar, seorang welder dapat menghasilkan sambungan las kuat, rapi, dan aman saat digunakan. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini dengan baik-baik. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman semua yang akan ingin belajar teknik pengelasan SMAW posisi tegak. Terima kasih semuanya.